warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Dwi Sapitri dengan NIM 23030404. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad SEMM. Yang pertama, tentang profil Prodi Manajemen, diketuai oleh Bapak Dr. Husnul Fikri SEMM. Kenapa memilih Prodi Manajemen? Karena memiliki peluang kerja yang luas, tertarik dengan dunia bisnis, dan ingin menjadi pemimpin yang lebih sukses. Ingin bekerja di lingkungan yang dinamis dan menantang, ingin memiliki karir yang stabil dan menjanjikan. Pengertian teknologi informasi. William dan Shire 2007 berpendapat bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, dan data. Perlunya teknologi informasi. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari adanya teknologi informasi. Dari sekian banyak manfaat yang bisa didapatkan, beberapa di antaranya yaitu lebih mudahnya dan cepatnya dalam melakukan proses komunikasi. Selain dikarenakan beberapa manfaat tersebut, penyebab suatu teknologi informasi menjadi sangat diperlukan. Juga dikarenakan tekanan akibat dari persaingan bisnis, meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, perlunya waktu tanggap yang lebih cepat, dan pengaruh globalisasi. Sistem informasi. Informasi menurut Dr. Denny Dermawan, informasi yaitu hasil dari pemrosesan data. Namun, tidak semua hasil proses dapat dikatakan sebagai informasi. Data yang tidak memiliki arti, penjelasan, atau makna bukan sebuah informasi bagi seseorang. Sistem informasi memiliki tujuan, diantaranya adalah suatu sistem informasi yang baik haruslah relevan agar dapat memperoleh hasil yang bagus dan menentukan suatu keputusan dalam sebuah kelompok. Seluruh komponen sistem informasi dari data-data harus memberikan hasil yang bermanfaat sekurang-kurangnya sebanyak pengeluaran yang telah dilakukan. Perangkat keras komputer hardware dan perangkat lunak komputer support. Komponen hardware. Komponen hardware disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input dan perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Berikut beberapa contoh perangkat input. 1. Keyboard komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengetik huruf, simbol, dan sejenisnya. 2. Mouse adalah perangkat kecil yang berguna untuk menggerakkan pointer dan lebih efisien. 3. Mikrofon adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan suara agar dapat diproses oleh sistem komputer. 4. Scanner adalah perangkat yang memiliki fungsi untuk menginput data seperti gambar. Perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer adalah piranti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Software bisa juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud, dan istilah seperti ini digunakan agar menonjolnya perbedaan dalam antara software perangkat lunak dan hardware perangkat keras. Karena dikatakan sebuah software, maka bisa dikatakan bahwa software perangkat lunak itu jelas berbeda dengan hardware perangkat keras. Jenis aplikasi perangkat lunak. 1. Perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak driver, perangkat lunak aplikasi, bahasa pemrograman. Pengambilan keputusan di level manajemen.
Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tertentu menghasilkan suatu keputusan final. Tipe-tipe pengambilan keputusan. Keputusan dibagi menjadi tipe, yaitu 1. Struktur merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah pemrograman penyelesaian. 2. Setengah struktur merupakan perpaduan antara keputusan struktur dan tidak struktur. Keputusan ini umumnya bersifat rumit dan membutuhkan analisis serta pengalaman yang terperinci. 3. Tidak struktur merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Keputusan ini dapat terjadi dalam manajemen tingkat atas. Jenis-jenis keputusan di level manajemen. Pada umumnya, suatu organisasi memiliki hierarki manajemen. Secara klasik, hierarki ini terbagi atas 3 tingkatan, yaitu 1. Manajemen puncak, yaitu manajemen yang mengatur tentang masalah perencanaan dan keputusan yang diambil. Dan keputusan diambil memiliki karakteristik yang strategis. 2. Manajemen menengah, yaitu menangani permasalahan pengawasan yang berfokus pada masalah administrasi dan berkaitan dengan pengolahan sumber daya. 3. Manajemen operasional, yaitu manajemen yang terkait dengan kegiatan harian. Keputusan yang diambil pada manajemen ini disebut keputusan operasional. Sistem penunjang keputusan. Dalam pengambilan keputusan adalah suatu sistem disebut sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjang keputusan juga dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia, atau kombinasi dari keduanya. Pengertian data, informasi, dan pengetahuan. Data. Dalam komputasi, data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien. Dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Contoh data dapat berupa lembar absensi mahasiswa dalam suatu perkuliahan. Data dapat berupa informasi yang berbentuk digital biner, khususnya yang terdapat pada media transmisi yang komputer masa kini. Ada pula data yang tersebut data mentah yang merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan data dalam bentuk digital yang paling besar. Informasi. Informasi adalah hasil data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam komputer, dan jika data tersebut telah diproses, maka keluarnya akan bisa dikatakan sebagai informasi lagi. Data dan informasi adalah dasar untuk membentuk pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Kesimpulan pembahasan materi tadi ialah teknologi informasi memiliki dampak positif dan negatif yang signifikan dalam kehidupan manusia. Bertanggung jawab dan bijak untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan dampak negatifnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.